Baik, saudara-saudara terkasih, saya ambilkan dari Markus 19:45 itu mengenai orang yang disembuhkan oleh Yesus. Markus itu bukan Markus 19, pastinya Markus 10 itu, salah ketik itu di situ. Itu saya ambil itu saja, bagian dari itu sebetulnya ada Markus, bukan Matius, itu di situ kok ditulis Matius 19:17, harusnya Markus 10. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para difusan kerahiman ilahi, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dan kita akan sedikit merenungkan tema yang saya sodorkan, yaitu Markus, sebetulnya bukan Markus 19, enggak ada itu Markus 19. Saya diberi linknya begitu. Sebetulnya Markus 10, 46 sampai 53 mengenai seorang pengemis buta. Apa kaitan hubungannya dengan Yesus sang kerahiman ilahi? Maka pada siang hari, mari kita hening sejenak, kita mengundang agar Roh Kudus menerangi hati budi kita di siang hari ini, sore menjelang sore ini, agar Roh Kudus tetap bekerja dan berkarya dalam diri kita, sehingga firman itu menjadi kekuatan kita dalam menjalani peziaran hidup ini, dan suatu saat kita percaya firman itu punya kuasa dan akan memberi kuasa kepada kita. Roh Kudus, datanglah, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu, dan Engkau akan membaharui muka bumi ini. Amin. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu pada siang menjelang sore ini. Seperti Bartimeus, tadi sudah saya bacakan, Bartimeus datang ketika Yesus sedang berbondong-bondong dengan orang-orang yang banyak mengikuti dia. Kalau kita dengar tadi, ya, berbondong-bondong dengan orang banyak untuk mengikuti dia. Lalu kemudian
Ketika Yesus keluar dari situ bersama dengan muridnya serta orang yang mengikuti, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Dia buta, ya, tapi dia punya pendengaran yang tajam. Biasanya orang yang cacat secara indrawi itu diberi kelebihan-kelebihan lain oleh Tuhan daripada orang yang normal, artinya yang berfungsi semua. Ini dia tidak bisa melihat secara fisik Bartimeus, tapi ia punya pendengaran yang tajam karena ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Meskipun kita itu punya fisik yang mungkin sempurna, ya, kita punya semua, tidak ada yang mengalami kekurangan, pandangan mata kita baik, pendengaran kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus belajar dari Bartimeus. Hari ini kita juga mohon supaya Bunda Maria, Bunda Pertolongan Ilahi, dan Bunda Penolong Abadi membantu anak-anaknya, yaitu kita, untuk memahami firman yang kita dengar hari ini, yaitu berkaitan dengan Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Seperti Bartimeus, kita tidak bisa melihat fisik Yesus. Ya. Ada banyak sebab, karena apa? Kita tidak hidup sejaman Yesus, jadi kita tidak bisa melihat. Kita hanya tahu dari ahli-ahli seni yang dulu menggambarkan Yesus meskipun belum sempurna, tapi setelah kemajuan zaman, Yesus digambarkan yang jelas kita lihat di gambar-gambar, ya. Tetapi secara fisik, siapa kita ini tidak bisa hidup bersama zaman Yesus dengan kayak para rasul. Jadi kita pun tidak bisa melihat fisik Yesus. Seperti diwakili Bartimeus yang karena buta, dia memang hidup sejaman Yesus, tetapi dia buta, tidak bisa melihat. Dia hanya bisa mendengar. Ya. Nah, setelah pendengaran yang tajam itu mengetahui bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus, ya, dia langsung berteriak. Ya. Bedanya apa? Kita memang sama-sama seperti Bartimeus tidak bisa melihat fisik Yesus, namun kita bisa memandang Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Karena apa? Iman. Di dalam sakramen Maha Kudus, di setiap sakramen Maha Kudus yang kita jumpai di dalam setiap gereja-gereja atau kapel, di situ ada tubuh Kristus yang setelah dikonsekrir ditaruh di situ, ya. Kita bisa mengerti. Nah, kita tidak bisa melihat fisik Yesus sebagai manusia, tetapi ketika iman kita berbicara, kita bisa memandang Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Ya. Nah, itu poin yang pertama. Jadi kita tidak bisa mengatakan tidak pernah melihat fisik Yesus, ya selesai sudah. Apa yang mau diimani? Tidak, karena iman itulah kita, ajaran iman kita, di mana Yesus tinggal di dalam sakramen Maha Kudus, kita bisa memandang dia secara rohani. Ya. Fisiknya memang tidak berbadan seperti kita, seperti halnya Bartimeus. Dia ketemu fisik Yesus, tapi terhalang oleh matanya. Sama saja kalau kita tidak punya iman kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus, ya kita akan tetap melihat roti. Kita tidak melihat fisik Yesus, tapi secara rohani, karena Yesus yang berbicara sendiri, barang siapa makan tubuhku, minum darahku. Nah, itu kan artinya di dalam sakramen Maha Kudus, kita bisa bertemu, memandang Yesus. Tapi Bartimeus langsung berteriak, artinya apa? Berdoa. Ya. Berteriak itu artinya keluar dari mulut, sama.
Ketika kita entah berteriak, entah mengatakan apa suara yang keluar dari mulut itu sebetulnya sebagai ungkapan doa. Jadi ketika Bartimeus itu berkata, Yesus kasihani, itu sebetulnya doa yang dahsyat, ya. Doa bukan hanya soal kita bertemu orang dengan orang, ya, tetapi secara rohani itu adalah doa yang dahsyat. Jadi teriakan Bartimeus itu rupanya doa, seperti ketika kita sedang mengalami problem yang berat, kita datang kepada Yesus dan berteriak, ya. Mungkin ada yang ekstrim teriakannya, mungkin Tuhan atau apalah. Kenapa aku mengalami ya teriakan, ya seperti kita itu Bartimeus berteriak karena apa? Dia punya problem, tidak bisa melihat matanya secara fisik. Maka itulah teriakan dia, ya. Pemazmur di dalam kitab Mazmur sering menunjukkan bahwa apa itu anak-anak Allah atau Israel berteriak ketika mereka mengalami suatu yang dahsyat, ya. Begitu juga Bartimeus itu berteriak. Kita pun juga ketika mengalami problem apapun, bukan hanya problem fisik, mungkin aja yang problem fisik, sakit fisik, berteriak, ya, bahkan sering kita mendengar, Tuhan, aku ini sudah berdoa ke gereja, berbuat baik, tapi aku kok mengalami sakit yang parah seperti ini. Berteriak manusia, kita berteriak, ya. Sama seperti Bartimeus, bahkan teriakannya kadang-kadang apa ya, seolah-olah kita itu berhak menerima suatu yang baik dari Tuhan karena kita ini sudah rajin ke gereja, berbuat baik, tapi kok masih menderita fisik seperti ini. Kita sering berteriak, ya, bahkan teriakannya sangat mengerikan, ya. Sering kita berteriak dalam hati, entah kita suarakan, apa salah dan dosaku Tuhan. Oh, sampai seperti itu. Seolah-olah kita itu berhak menerima ganjaran karena apa yang kita buat, tapi kok mengalami hal yang apa ya, nelongso, ya, nista, kayak kita merasakan dinista begitu, ya. Sampai kita berteriak, apa salah dan dosaku. Untunglah Tuhan kita Yesus Kristus itu pendiam. Ketika kita berteriak, apa salah dan dosaku, sebetulnya karena Dia Maha Tahu. Mungkin dalam hati Yesus berkata, akeh dosamu, itu, ya. Karena apa? Kita kadang-kadang berteriak seperti tidak terima, sampai kita sebut apa salah dan dosaku. Dan untunglah Tuhan kita Yesus Kristus pendiam orangnya, ya. Kalau mungkin bisa bicara gitu, ya seperti saya ungkapkan tadi, banyak akeh dosamu, kamu aja nggak ngelihat. Saya yang Maha Tahu melihat kamu, apa yang kau lakukan. Di dalam hidup kita, kita sendiri ketika mengalami penderitaan dalam segala bentuknya, baik fisik maupun penderitaan karena disakiti orang, disakiti suami, dikecewakan istri, anak, teman, sahabat, keluarga, banyak. Juga seperti Bartimeus, sebetulnya juga ada banyak suara-suara di sekitar kita. Ketika Yesus lewat, kan di situ dia diikuti murid-muridnya dan orang-orang banyak. Pasti ketika mengikuti Yesus, namanya punya mulut, ya orang akan ngomong entah keras entah tidak, ya. Mungkin bicara tentang apa yang dibuat Yesus di Yeriko tadi, ataupun melihat apa atau membicarakan apa. Ada juga begitu banyak suara-suara di sekitar kita yang mungkin sering membuat kita berpaling dari Yesus. Karena Yesus itu suaranya hanya lembut, hanya bisa didengar dengan hati, ya, bukan dengan telinga yang tajam. Begitu juga kadang-kadang atau sering kita pun malah sering mendengar suara-suara orang lain di luar Yesus, ya. Kita banyak, wah, kalau sudah
apalagi penyakitnya tidak sembuh-sembuh parah, kita seringkali mendengar suara-suara lain. Coba datang ke sana, coba datang ke orang pinter, coba datang ke ini. Ya, itu kan suara-suara lain juga. Tetapi kita harus belajar dari Bartimeus. Dia tidak mau meskipun dia mendengar suara-suara lain, dia hanya mau mendengarkan suara Yesus. Itu bedanya mendengar dan mendengarkan. Ya, mendengar itu ada banyak suara masuk, tapi kita acuh tak acuh. Tapi mendengarkan, perhatian kita, pusat kita hanya kepada satu suara itu, yaitu suara Yesus. Ya. Begitu juga kita, ya. Jadi jangan kita menyerah karena keadaan yang sedang kita alami, ya. Terus dan terus berdoa dan memusat fokus hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau Anda sedang memandang Yesus, meyakini Yesus dalam sakramen Maha Kudus, seluruh budi pikiran kita hanya tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada persoalannya. Jangan tertuju kepada penyakit kita, sekalipun itu penyakit, ya. Ada karena Anda sedang mengalami, tetapi berfokuslah hanya kepada Yesus, ya. Karena dia diberi segala sesuatu, ya. Apapun dia bisa lakukan. Dia berkata, melihatlah, orang langsung melihat. Nah, kita harus punya kerinduan seperti orang itu ketika kita sakit, ya. Mungkin barangkali Yesus tidak langsung memberikan, ya, tetapi Yesus kadang-kadang dalam kebisuan dan kediamannya dia mungkin sedang menguji iman kita, ya. Maka saya meminta supaya kita jangan mudah menyerah pada keadaan yang sedang kita alami. Seperti Bartimeus, dia buta secara fisik, tapi dia terus berteriak. Ya, kadang-kadang sudah dilarang. Ya, di sekitar kita juga kadang-kadang gitu kita dipengaruhi ini itu. Tapi dia tetap berkata terus, ya. Bahkan semakin Bartimeus dilarang, semakin dia berteriak kencang. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dan lihat, tidak hanya sekali. Ya, teriakan Bartimeus itu tidak hanya sekali. Kita kadang-kadang baru beberapa kali kita sudah kalah. Orang bilang kita kalah sebelum bertanding, ya. Makanya atlet-atlet Indonesia itu kalau menang hanya sporadis. Nggak bisa bertahan menang terus begitu. Karena apa? Itu tadi, kadang-kadang sudah kalah sebelum bertanding. Misalnya lawannya itu juara dunia. Wah, ini juara dunia, saya pasti kalah. Nah, belum bertanding sudah bilang kalah, ya kalah sungguhan. Ya, kita kan seringkali begitu. Nah, mentalitas kita ini yang seringkali membuat karya Allah itu terhalang. Bukan Allah tidak mau, tapi kita sendiri yang menghalangi, ya. Mungkin orang merasa dosaku mungkin sudah banyak sehingga Tuhan tidak mendengarkan. Tapi kita lihat, ya, ketika Bartimeus terus-menerus berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Allah, dia sebut-sebut nama Yesus. Akhirnya apa? Lihat itu. Sang kerahiman ilahi datang. Yesus berhenti di depan Bartimeus. Nah, lihat itu. Apakah dia tidak mendengar teriakan Bartimeus? Mendengar. Kadang-kadang Yesus sering menguji kita. Sampai di mana sih orang ini? Apakah tetap mengandalkan saya? Nah, dalam kerahiman komunitas kerahiman ilahi, kita punya satu doa atau lagu wajib. Yesus andalanku. Nah, itu kita punya Yesus yang jadi andalan. Mengapa kita seringkali tidak percaya sama dia? Ya. Mengapa dia kita andalkan? Karena sudah diberi kuasa atas seluruh muka bumi. Dia diberi kuasa apapun oleh Allah Bapa. Dia hanya berkata, bangkit, bangkit, berjalan, berjalan.
itu bukan sekedar cerita, tapi secara historis teologis dalam Alkitab, Yesus historis itu pernah ada datang bersama orang Yahudi, ya. Maka juga seperti ia berhenti di depan Bartimeus, ia juga berhenti di depan kita. Di mana? Nah, maka pertanyaannya, mana Romo Tuhan Yesus berhenti? Nah, itu di tabernakel. Itu kan dia berhenti. Memang Yesus bergerak itu. Dia berhenti di situ, memandang kita. Ya, itu secara fisik. Ya. Ini banyak gambaran memang, alegori atau alegori banyak gambaran-gambaran. Ya. Ketika ada di tabernakel suci itu, apakah tabernakelnya bergerak? Tidak. Apalagi kalau kita memandang dia, kita berhadap-hadapan. Seperti layaknya ketika Bartimeus, Yesus berdiri di depan Bartimeus. Berhadap-hadapan, muka dengan muka. Dan lihat itu sang kerahiman ilahi berkenan datang dan berhenti. Lalu ia mulai menunjukkan kerahimannya. Dengan apa? Bertanya. Seperti pada Bartimeus, ia bertanya, apa yang engkau inginkan dariku? Ya. Pertanyaan Yesus ini juga menguji apa? Iman Bartimeus. Kau ingin apa dariku? Ya. Dia meminta. Dia tidak memberikan apa yang ia berikan, tapi dia menunggu. Kau ingin apa dariku? Kau kira aku tidak bisa? Ya. Cuma sakit penyakit seperti itu. Orang mati yang sudah deadline, mau disembuhkan dengan apa orang mati? Kalau aku mau, aku berkata, bangkitlah, dia bangkit. Lihat itu ketika dia ke rumah kedua bersaudara Marta dan Maria, ada saudaranya Lazarus sudah mati, sudah dikubur 3 hari. Kamu bangkit dari mana? Tapi Yesus mengatakan pada Maria dan Marta, di mana saudaramu? Percayalah kepadaku. Dia sudah mati Tuhan, baunya Tuhan. Kau baringkan di mana dia? Dibawa ke kuburlah Yesus. Dan Yesus cuma bilang, Lazarus, keluarlah. Apa Lazarus malah masuk ke dalam kubur? Tidak. Saat itu juga Lazarus keluar. Bus. Dia juga ingin menguji, kau mau apa dariku? Apa yang paling kau butuhkan? Memang tidak ada penyakit fisik apapun yang lebih mengerikan kecuali buta. Mungkin kanker, ya kanker mungkin bisa mati, tidak terlalu tersiksa, tapi buta itu, waduh, orang hidup buta ini mengerikan. Karena apa? Dia tidak bisa melihat apa-apa. Coba bayangkan. Dia hanya tahu gelap sepanjang hidupnya. Apa tidak tersiksa itu? Nah, mungkin bagi Bartimeus itu yang paling berharga ketika dia tidak bisa melihat. Nah, itu mungkin berbeda dengan kita. Apa yang paling kau butuhkan? Ya. Mungkin kalau ada orang yang hebat, mati itu sudah semua orang mengalami. Aku ingin Tuhan, sekalipun ketika aku mati, aku boleh bangkit dan masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Jarang kita kan mintanya yang fisik-fisik, sakit sembuh. Sakit sembuh belum jaminan kok kalau mati masuk ke surga. Ya apa enggak? Nah, kan gitu. Nah, kadang-kadang permintaan kita itu permintaan yang tidak bermutu, tidak berkualitas. Makanya Tuhan itu sering menguji kita. Ya, kau tidak tahu apa yang kau minta. 2 murid, yang aku nanti atau ibu dari 2 murid. Nanti anakku kalau kau masuk dalam kerajaanmu, 1 dudukkan sebelah kanan dan kirimu. Ya, kadang-kadang kita tidak ngerti. Kau tahu apa yang kau minta? Kata Yesus seperti itu, ya. Nah, Bartimeus merasa bahwa kebutaan ini yang menghalangi dia.
Maka dia ingin supaya bisa melihat Yesus. Kerinduannya hanya satu, ingin melihat Yesus. Mungkin kita secara fisik bisa melihat, mungkin itu tidak perlu bagi kita. Tapi aku ingin Tuhan, rindu bertemu Engkau. Sehingga sakit penyakit tidak menghalangi aku untuk bertemu dengan Engkau. Dan kita melihat Bartimeus tidak peduli apakah Yesus mau atau bisa, tapi ia hanya berkata, aku ingin melihat. Dia tidak peduli, pokoknya dia hanya percaya Yesus engkau bisa, maka dia tidak mengatakan lain-lain kecuali kerinduannya. Aku ingin melihat supaya aku bisa melihat engkau Yesus. Mungkin dia buta sejak kecil, memang tidak diceritakan Bartimeus itu buta sejak kecil atau tidak. Orang bisa buta sejak kecil atau karena kecelakaan ataupun sakit matanya rusak lalu harus dia buta. Itu kesengsaraan bagi kita. Nah, saudara-saudara, barangkali seperti Bartimeus kita berdiri mungkin sebagai manusia ciptaannya atau mungkin sebagai imam, sebagai suster, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita pekerja, atau apapun yang juga ingin ambil bagian di dalam karya Yesus. Ya. Maka sebagai seorang ibu atau pekerja, mungkin kita bisa mengatakan yang sama. Apa yang kita butuhkan pada Yesus? Mungkin kita telah berbuat banyak dosa dan kesalahan. Nah, kita juga minta, beri aku kerahiman-Mu, Yesus. Kalau kita meminta sesuatu yang untuk keselamatan kita, saya yakin Yesus tidak akan pernah menunda-nunda. Daripada kita, Tuhan aku beri rezeki yang banyak, itu untuk apa? Tidak menyelamatkan hidupmu. Tapi kalau kita minta yang ada kaitannya, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan aku beri kesabaran, Tuhan aku beri kesetiaan. Mungkin aku melihat suamiku tidak setia, ajari aku untuk setia Tuhan. Aku minta supaya aku bisa mengampuni suamiku, mengampuni istriku, mengampuni teman-teman yang menyakiti aku. Nah itu, mungkin itu yang kita perlukan. Setiap orang pasti berbeda-beda, tetapi mintalah yang benar-benar Anda butuhkan untuk kesucian hidup kita. Bukan untuk hal-hal yang lain. Karena hanya orang yang hidup di dalam kesucian, kekudusan, itu orang yang berkenan di hadapan Allah. Bukan orang kaya, Yesus bilang begitu. Bahkan dengan orang kaya dia bilang, betapa sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Saya tidak menyinggung orang kaya. Orang kaya itu sah-sah saja boleh. Ya, Tuhan tidak melarang. Tapi apakah kekayaan yang kita dapat dari Tuhan, kita syukuri, kita bagi. Nah, itu seringkali kita lupa. Apakah kekayaan yang kita dapatkan berasal dari hal yang jujur, pekerjaan kita yang jujur. Nah, yang tahu kita sendiri, ya. Kita tidak minta tidak didasarkan pada iman yang dibangun dari perasaan-perasaan kita. Kita seringkali minta Tuhan itu atas dasar baper, ya, disakiti orang Tuhan, kayak gitu ya. Saya tidak diterima di keluarga, aku tidak diterima suamiku, hanya karena perasaan-perasaan ini tidak menggerakkan Tuhan. Ya. Iman kita harus didasarkan pada keterbukaan hati kita, menerima Yesus yang hadir dalam kuasa ilahinya, mungkin dalam penyembahan hidup kita, ya kita seringkali tidak sampai ke kedalaman di situ. Maka kita harus seperti perwira itu yang berjumpa dengan Yesus dan mohon
rahmat kesembuhan untuk anaknya ataupun untuk hambanya itu. Ya, begitu dia datang bawa iman, Tuhan, kau tidak perlu datang ke tempat rumahku. Engkau hanya berkata sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Dan lihat, kalau Tuhan benar-benar melihat iman kita seperti Bartimeus, lihat, kerahimannya segera datang. Di akhir bacaan Markus 10, 49 sampai 46 sampai 53, dia langsung berkata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang membuat kamu matamu terbuka." Nah, seringkali mata hati kita tidak punya sih mata yang buta, tapi seringkali mata hati kita buta. Kita bisa melihat hari ini Sang Kerahiman Ilahi datang memberikan belas kasih-Nya kepada Bartimeus, si pengemis buta itu, dan ia berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan lihat hasilnya, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa yang dibuat? Dia mengikuti Yesus. Artinya apa? Sekarang hidupnya dituntun oleh Sang Kerahiman Ilahi. Bukan lagi hidup seperti yang dulu yang membuat ia buta. Bisa jadi ia buta karena kedosaannya. Lalu ia langsung pergi mengikuti Yesus. Lihat itu. Yesus itu Sang Kerahiman Ilahi yang luar biasa. Dia patut menjadi andalan kita di dalam segala persoalan kita. Nah, sudahkah aku mempunyai iman seperti Bartimeus? Kita harus mengaca, ya. Kita punya mata dua yang normal, bisa melihat dengan jelas, bisa membedakan ini itu. Tetapi harus jujur. Sungguh bahwa mata hati kita adalah mata yang buta. Kita tidak bisa melihat yang lebih dalam lagi. Nah, ini menjadi permenungan hari ini yang barangkali menjadi inspirasi kita semua yang ikut di dalam komunitas ini untuk benar-benar membuka mata hati kita, bukan mata jasmani kita, agar kita tidak takut lagi dengan kelemahan-kelemahan yang ada ataupun fisik-fisik yang ada dalam kita yang normal, tapi kita minta agar hal rohani di dalam diri kita dibuka oleh Tuhan. Kiranya renungan sore hari ini semakin mempertajam mata rohani kita, supaya kita semakin bisa merindukan dan bertemu Yesus secara khusus di dalam sakramen Maha Kudus. Ia berdiri di hadapan kita masing-masing dan dia siap memberi pertolongan untuk keselamatan kita. Yesus Sang Kerahiman Ilahi, andalan kita, senantiasa memberkati dan membukakan mata hati kita. Tuhan Yesus Sang Kerahiman Ilahi memberkati kita semua. Amin. Romo, sebagai penutup, minta kami mohon berkat dan doa penutupnya, Romo. Ya, baik. Mari kita sekarang mengundang Yesus, Sang Kerahiman Ilahi sendiri yang baru saja kita dengar telah menyembuhkan dan beri kerahiman kepada Bartimeus. Maka mari kita undang dia, kita fokuskan diri kita ke hadapan Yesus yang juga sekarang berhenti persis di depan diri kita masing-masing, karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, Tuhan bisa datang persis tepat di hadapan kita, seperti halnya dia berdiri di hadapan Bartimeus, seperti halnya saat kita berada di hadapan sakramen Maha Kudus. Ia berdiri persis di depan kita
dan kita akan memohon doa-doa dan berkat khusus kepada Sang Kerahiman Ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Roh Kudus, sore hari ini kami mendengar firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mencerlikkan mata hati kami. Kami sadar, kami jujur bahwa kami semua yang ada di sini Engkau anugerahi indera-indera yang lengkap. Mata yang bisa melihat dengan terang. Tetapi justru karena itu kami mengalami kebutaan rohani. Mata hati kami dibutakan oleh apa yang kami lihat di sekitar kita. Sehingga kita tidak menyadari bahwa Engkau hadir. Kami tidak menyadari bahwa Engkau berkenan memberikan kerahiman-kerahiman ilahi-Mu, supaya kami hidup dan supaya kami diselamatkan. Cerminan bacaan hari ini yang baru kami dengar, yaitu Bartimeus, mengingatkan kami kembali, supaya kami juga mempunyai kerinduan untuk bertemu dan melihat Engkau secara rohani. Terutama ketika kami ada di depan sakramen Maha Kudus. Terutama ketika kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Kami melihat Engkau, kami ingin bersatu dengan Engkau. Dan Engkau akan membisikkan kata, mau apa Engkau dariku? Apa yang Kau inginkan? Nah, seringkali kita masih terbatas karena perasaan-perasaan kita. Kita belum mampu mengungkapkan kebutuhan iman kita yang paling dalam, yaitu beroleh keselamatan dari-Mu, terutama beroleh kerahiman daripada-Mu. Sebab tiada lain yang kami buat adalah senantiasa berbuat dosa, dosa, dan dosa. Sehingga hari-hari kami, sadar atau tidak, dipenuhi oleh dosa yang satu menampilkan atau membuahkan, menelurkan dosa-dosa yang lain. Acap kali kami tidak sadar. Hari ini melalui firman-Mu kepada Bartimeus, kami disadarkan bahwa kami membutuhkan keselamatan yang berasal dari-Mu saat Engkau mengeluarkan kerahiman ilahi-Mu kepada kami yang berdosa tiada henti-henti. Syukur kepada-Mu, setelah mendengar firman hari ini, Engkau segera datang. Sang kerahiman itu segera melepaskan pengampunan pertama-tama atas dosa-dosa kami. Baru kami boleh mengalami kesembuhan seperti Bartimeus. Mata hati kami seringkali mengalami kebutaan rohani. Oleh karena itu ampunilah kami. Sore hari ini kami sungguh bersyukur. Kami melihat kerahiman-Mu yang pertama-tama. Kami melihat kehadiran-Mu, kami melihat kerahiman-Mu, sehingga setelah Engkau memberikan kerahiman itu, kami pun mulai melihat kami disembuhkan fisik kami disembuhkan jasmani kami, tetapi rohani kami lebih dulu Engkau sembuhkan, karena itulah yang dibutuhkan. Kami tahu untuk memasuki kerajaan-Mu ya Yesus, tidak dibutuhkan fisik, tubuh yang sehat, tetapi jiwa, roh yang sehat, yaitu supaya kami mulai sekarang mau hidup di dalam roh dan kebenaran. Kami mau mengusahakan hidup di dalam kesucian. Itu berarti kami harus berani berkata tidak dengan dosa, namun acap kali justru kami berkata oke. Kami berkata iya dengan dosa. Maka ampunilah kami Sang Kerahiman Ilahi, biarlah kerahiman-Mu menyembuhkan kerusakan dosa di dalam jiwa dan tubuh kami. Sore hari ini kami bersyukur karena Engkau pun datang dan memberi kesembuhan, terutama kerahiman pada diri kami masing-masing. Selama kami hidup, kami acap kali berbuat dosa dan menyakiti hati-Mu.
Sang Kerahiman Ilahi datang menyembuhkan, dan Dia berkata kepada kita masing-masing, pergilah, imanmu menyembuhkan. Apakah kita juga terus setelah disembuhkan, dicelikkan mata rohani kita mau mengikuti perintah-perintah dan ajaran-Mu? Jika kami mengatakan iya, kami sungguh sudah ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Kami sungguh sudah boleh ikut mengalami kesembuhan rohani. Kami sudah boleh ikut untuk meneruskan karya keselamatan-Mu kepada sesama kami. Jika kami juga mau hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam perintah dan ajaran-Mu, agar kami Engkau pakai sehingga kami dapat menjadi in persona Christi, menjadi pribadi Kristus yang lain bagi sesama. Kami bisa menjadi altruis Kristus, yaitu menjadi Kristus yang lain, menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain bagi sesama, agar mereka juga mulai sekarang setelah melihat sikap, kata, dan perbuatan kami yang menyerupai Kristus, Sang Kerahiman Ilahi, mereka juga mulai berani hidup untuk mengikuti perintah dan ajaran-Mu, sehingga kami semakin serupa hanya dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kita, yang datang memberi kerahiman, menyembuhkan hati kita, menyembuhkan mata rohani kita, mencelikkan mata rohani kita yang buta melalui berkat khusus hari ini hanya di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Romo. Saya berkati dulu. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga kita semua secara khusus komunitas Kerahiman Ilahi Gereja Santo Yakobus ini dan semua yang ikut serta di dalam pengajaran kuasa kerahiman-Mu hari ini, sore hari ini, dan juga siapapun yang belum sempat mengikuti ini, teman kami yang ada di tempat lain, senantiasa Engkau berkenan mencurahkan, menaungi, melindungi, dan membimbing melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama, Tuhan memberkati. Ya, semoga kami semua boleh makin membuka hati dan juga fokus pada suara Tuhan ya Romo, tidak mendengarkan benar. Yang lainnya. Yang lain-lain tidak. Ya. Kami mohon perhatiannya teman-teman untuk mendengarkan pengumuman sejenak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Romo FX Otong Setiawan yang di sela kesibukannya bersedia mendampingi kami untuk membawakan renungan yang menyejukkan hati, memperkuat iman, membuat kami semakin mengerti bagaimana harus bersikap sebagai seorang devosan kerahiman ilahi. Terima kasih banyak Romo, terima kasih. Selamat bergabung juga kepada teman-teman para devosan dimanapun berada yang baru pertama kali ikut bergabung dalam Zoom Devosi Koronka Kerahiman Ilahi. Selamat terima kasih kepada Pak Ruby, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Devosi Koronka Kerahiman Ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 14.25 tepat. Kami juga menerima permohonan atau bantuan doa untuk devosan bagi yang membutuhkannya untuk ucapan syukur atau mempunyai ujug-ujug tertentu. Para devosan atau setiap orang yang membutuhkan boleh menghubungi Ibu Mahendra dengan nomor
WA yang akan tertera pada slide berikut ini. Pertemuan berikut akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 6 September. Bagi Bapak Ibu yang berkenan memberi kasih untuk terlaksananya kegiatan ini, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Liantita Laha dengan nomor rekening yang tertera pada slide berikut ini. Terima kasih untuk semua host dan tim yang bertugas hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan lagu andalan kita semua. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sama-sama. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Mohon maaf, hostnya masih belajar. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Andalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Romo, teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sama-sama. Hubungannya bagus sekali. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Romo. Oke.